Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mencandra realitas kehidupan kita kekinian yang syarat dengan berbagai macam fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Biasanya akan tampak dua golongan manusia. Dua golongan manusia ini sebagaimana dideskripsikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah. Golongan yang pertama atau tipe manusia yang pertama adalah senantiasa meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi, contohnya seperti saat terakhir ini, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menampakkan itu. Sehingga tipe ini selalu memandang bahwa apapun yang terjadi itu karena Allah menyukai dan menghendaki. Dan keyakinan itu akan semakin mantap di hatinya dan membuat dia semakin kokoh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kelompok yang kedua, wa ammal ladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak mempercayai, itu akan mengatakan fayaquluna madza aradallah. Buat apa Allah tampakkan segala itu? Buat apa Allah munculkan segala fenomena ini? Dan ujungnya adalah membuat keyakinan mereka semakin lemah dan rapuh. Tidak punya sandaran kehidupan yang kokoh. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena memanglah demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya mereka para pengingkar, dikasih tahu ataupun tidak diberitahu, ya sawa'un 'alaihim, sama aja atas mereka. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka tetap tidak akan percaya bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Karena hati mereka telah tertutup, mata mereka telah tertutup pula, dan kemudian telinga mereka dibisukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Akibat apa? Karena pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita insya Allah sebagai orang yang pertama, pada tipe yang pertama, selalu memandang segala peristiwa, fenomena-fenomena yang terjadi ini karena Allah yang menghendaki dengan atas segala kekuasaannya. Maka paling tidak ada 3 sikap yang harus kita punya. Yang pertama adalah kita senantiasa meridhoi apapun bentuk qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau sikap ini yang kita kembangkan, maka ingat satu firman Allah akhirnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita senantiasa punya sikap ridho dari segala ketetapan Allah, maka kelak Allah akan manggil kita dengan ridhonya
Lalu Allah mempersilahkan kita masuk ke dalam bergabung bersama golongan-golongan hambanya yang soleh lainnya. Dan kemudian dipersilahkan kita masuk ke dalam surganya yang demikian indah dan tak dapat digambarkan secara visual oleh mata yang terbatas. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang memiliki keyakinan. Kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meridhoi segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Sikap yang kedua adalah yang harus kita punya. Selain selalu meridhoi ketetapan Allah, kita pandang segala sesuatu ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian karena kita meyakini ini merupakan satu pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang harus kita tampilkan selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan yang terindah ini, yang di dalamnya ada kita yang sementara menikmati keindahan kehidupan ini. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian sudah saya sampaikan sekilas tentang bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat Allah dan apa bias daripada kesyukuran kita terhadap anugerah itu. Dan yang ketiga adalah menghadapi segala peristiwa apa saja, whatever, forever, whenever, adalah dengan sikap sabar. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Segala sesuatu itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apakah kita dengan segala bentuk ujian ini akan semakin mendekatkan diri kepadanya atau justru semakin jauh daripadanya. Nah, ketika kita memahami itu dengan segala bentuk sikap keyakinan kita bahwa itu merupakan satu bentuk musibah dari Allah, maka orang-orang yang faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim tadi selalu menyikapinya dengan penuh kesabaran. Dan mereka selalu kembali pada aspek yang pertama adalah ketika dihadapkan dengan berbagai macam ujian, tiada lain yang mereka ucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita tiga sikap tadi sebagai ciri khas orang beriman. Rela dengan ketetapan Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan kemudian sabar dengan segala bentuk ujian apapun yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.